Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Triana Nuraini dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kamda Tasikmalaya, dari program studi PGSD. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang dokumen berharga. Tema 8, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ayo, siapa dari kalian yang mau memimpin berdoa? Dayu mau memimpin berdoa? Ya, ayo Dayu pimpin teman-teman untuk berdoa. Alhamdulillah, amin. Nah, sebelum kegiatan pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu nih. Coba anak-anak semuanya tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, samping. Ada yang tidak masuk nggak? Ada. Nana, Dayu tahu kenapa Nana tidak masuk? Sakit. Ya, semoga Nana diberi kesehatan lagi ya. Kita doakan bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang dokumen berharga dan cara merawat dokumen berharga. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih. Di sini ada yang tahu apa itu dokumen? Oh, belum ada yang tahu. Ya, dokumen adalah sesuatu yang tertulis dan tercatat yang dapat dijadikan sebagai bukti. Dokumen ini merupakan surat yang penting dan merupakan surat yang berharga. Dokumen itu ada dua. Jadi Ibu jelaskan ya bahwa dokumen ada dua. Yang pertama dokumen pribadi atau diri, dan yang kedua yaitu dokumen keluarga. Nah, dokumen pribadi merupakan dokumen yang berisikan tentang seseorang, berisi tentang identitas seseorang. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa saja contoh dari dokumen pribadi? Belum ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Dokumen pribadi contohnya yang pertama ada akta kelahiran. Nah, anak-anak semua di sini pasti punya akta kelahiran, karena akta kelahiran adalah surat penting yang berisikan tentang identitas diri sejak lahir. Saat anak-anak terlahir, maka surat itu dibuat yang berisikan tentang identitas diri. Nah, di dalam akta ini isinya apa aja sih? Isinya itu ada nama, ada nomor akta, ada anak keberapa dari kita, terus ada nama orang tua. Nah, itu. Nah, di sini Ibu akan contohkan ya anak-anak dari akta kelahiran itu seperti apa. Nah, ya, anak-anak sudah tahu ya bentuk dari akta kelahiran. Kemudian yang kedua itu ada rapor. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu rapor, dan anak-anak juga sering melihatnya. Rapor adalah hasil atau laporan penilaian hasil belajar. Di dalam rapor ada nilai-nilai kita saat belajar yang kita dapatkan. Nah, seperti ini ya anak-anak bentuk dari rapor. Selanjutnya dari dokumen pribadi, contohnya ada ijazah. Ijazah atau biasa kita sebut dengan surat tanda tamat belajar. Nah, ijazah ini dibagikan saat kita lulus sekolah. Saat kita nanti kelas 6 setelah lulus, kita akan dibagikan ijazah. Nah, ijazah ini dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan pendidikan. Seperti saat kita SD sudah lulus, ijazah SD ini dapat kita gunakan untuk mendaftar ke pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti SMP. Untuk mendaftar ke SMP kita menggunakan ijazah nih anak-anak.
Nah, Ibu contohkan ya, nih bentuk dari ijazah itu seperti ini. Anak-anak sudah tahu ya bentuk dari ijazah. Kemudian ada surat atau dokumen pribadi yang lain nih, yaitu ada SIM. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Tadi pagi yang berangkat sekolahnya diantar pakai motor atau naik angkot ada nggak nih dari anak-anak? Oh, ada Dayu. Dayu tadi berangkatnya naik apa? Naik motor. Ya, Dayu naik motor. Nih, sebagai supaya naik motornya aman dan diperbolehkan, kita harus memiliki apa dulu ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita harus punya SIM. SIM atau surat izin mengemudi. SIM ini digunakan supaya kita aman dan diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Tapi buat anak-anak, buat kalian ini belum boleh memiliki SIM karena belum berusia 17 tahun. Jadi belum bisa ya punya SIM dulu. Nah, selanjutnya selain SIM itu apa lagi ya? Nah, ada KTP. KTP ini merupakan kartu tanda penduduk yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, KTP ini digunakan supaya kita dianggap sebagai warga negara. Nah, KTP ini juga belum bisa dimiliki nih sama anak-anak, sama kalian karena belum berusia 17 tahun. Jadi anak-anak belum bisa punya KTP. Jadi umurnya harus 17 tahun nanti kalau mau punya KTP. Nah, ini nih Ibu tunjukkan ya bentuk dari KTP dan SIM. Selanjutnya ada dokumen keluarga. Dokumen keluarga contohnya ada kartu keluarga atau biasa disebut dengan KK. Nah, di dalam KK ini berisikan informasi tentang yang pertama ada nama anggota keluarga, ada nomor kakak, ada tempat tanggal lahir anggota keluarga, ada agama anggota keluarga, dan ada pekerjaan dari anggota keluarga. Nah, anak-anak semua pasti sudah memiliki kakak ini. Orang tuanya pasti sudah memiliki kakak ini yang berisikan nama kalian juga. Anak-anak sudah tahu ya tentang dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Selain itu ada loh dokumen lain yang penting juga seperti foto. Foto, ada yang tahu ya? Semuanya sudah tahu kan pasti tentang foto itu? Ada yang tahu apa itu foto? Ya, Dayu, betul sekali. Foto itu berisikan gambar yang lalu foto atau kejadian yang sudah kita lewati, seperti foto sejak kita bayi, foto ketika kita bertamasya bersama orang tua. Ya, itu merupakan dokumen yang sangat penting juga ya, dan harus dijaga. Nah, setelah tahu tentang dokumen, kita harus tahu bagaimana cara merawatnya. Gimana ya cara merawatnya? Anak-anak ada yang tahu bagaimana cara merawatnya? Belum. Nah, Ibu kasih tahu ya cara merawatnya. Yang pertama seperti dokumen pribadi, akta kelahiran. Itu dapat dilaminating terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke map, dan kemudian disimpan di lemari atau tempat-tempat yang aman. Nah, selain dilaminating juga atau disampuli dengan plastik, kita juga bisa memfotokopi terlebih dahulu supaya dokumennya banyak gitu. Supaya ketika hilang kita mudah saat membuatnya lagi karena kita sudah punya fotokopiannya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Benar sekali, kita belajar tentang dokumen berharga. Apa itu dokumen? Ada yang tahu tadi apa itu dokumen? Ya, Rizal. Benar sekali, dokumen adalah surat penting atau sesuatu yang tercatat dan tertulis yang biasanya digunakan sebagai bukti. Apa saja sih contoh-contoh dari dokumen pribadi? Ya, Dayu. Benar sekali. Contoh dari dokumen pribadi itu ada akta
lahiran, ada rapor, ada ijazah, ada SIM, dan ada KTP. Benar. Kemudian contoh dari dokumen keluarga. Apa sih contoh dari dokumen keluarga? Apa saja? Ya, ada kartu keluarga. Kemudian bagaimana sih cara kita merawat dokumen berharga? Bagaimana? Ya, Putri. Ya, benar sekali. Caranya dengan melaminating atau memfotokopinya, kemudian dimasukkan ke dalam map dan disimpan di lemari atau di tempat yang aman supaya kita mudah mengambilnya. Ya, itulah materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oh, sudah jelas ya? Baik, bagus sekali kalau sudah jelas. Jadi kalian sudah tahu ya tentang dokumen berharga dan cara merawatnya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa dari kalian yang mau memimpin berdoa? Rizal, ya boleh. Ayo pimpin ya. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.